Perkenalkan, nama saya Pedik Langsung Antonang dengan NIM S24001. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi saya yang saya sukai dalam mata kuliah PBL atau saya tahu dari mata kuliah tersebut sebagai tebusan kesalahan saya pada ujian teori PBL kemarin. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Software Development Life Cycle. Di materi ini tujuannya agar mahasiswa mampu memahami gambar umum penerapan pendekatan Object Orientation atau OOP dalam proses Software Development Life Cycle atau SDLC dalam bentuk model. Dengan kata lain, mahasiswa diharapkan mengerti bagaimana konsep pemrograman orientasi objek digunakan mulai dari analisis kebutuhan hingga pembangunan perangkat lunak. Nah, di sini garis besar materi yang akan dipelajari yaitu yang pertama proses software development life cycle, kedua innovation in agile methodology, yang terakhir atau yang ketiga applying OO. Yang artinya ini materi akan membahas bagaimana SDLC itu bekerja, tahapan-tahapan dalam metode agile, dan bagaimana pendekatan object orientation diterapkan dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Nah, di dalam model SDLC ini, yang dimana banyak menggunakan metodologi agile, yang dimana itu dalam agile itu pengembang dan klien bekerja sama sebagai satu tim sehingga komunikasi menjadi lebih cepat dan efektif. Nah, di pengembangan ini dilakukan dalam sprint singkat dalam bentuk time workshop sprint sehingga fitur dapat dikirim secara terus-menerus atau continuous delivery. Selain itu, fitur baru dapat ditambahkan dan diintegrasikan secara berkelanjutan. Nah, Agile juga lebih fleksibel dibandingkan metode tradisional karena perubahan kebutuhan dianggap hal yang normal dan dapat langsung disesuaikan selama proses pengembangan berlangsung. Nah, di sini ada tahapan general phase in Agile methodology. Nah, yang pertama itu ada requirement analysis. Ini mana itu tahapan ini memahami kebutuhan si pengguna dan menentukan apa yang harus dilakukan oleh software. Yang kedua itu design, yang dimana itu merancang bagaimana software akan bekerja dan bagaimana solusi dibuat. Yang ketiga construction, yang dimana itu tahap menulis kode, pengujian, dan integrasi sistem. Yang keempat, deployment, yang mana itu memunculkan aplikasi agar dapat digunakan si pengguna. Yang terakhir itu maintenance, yang mana itu melakukan perubahan dan memperbarui sistem setelah digunakan. Nah, di dalam Agile ini, kita kebutuhan pengguna atau user story akan melewati siklus ini secara berulang hingga semua kebutuhan terpenuhi. Nah, pengembangan ini dilakukan per sprint dengan proses code dan code ke test, ke faktor, ke retest, yang terakhir itu done. Nah, di Sampling OO ini menjelaskan penerapan pendekatan object orientation pada setiap fase pengembangan perangkat lunak. Pada setiap tahap akan dihasilkan artefak atau dokumen dalam bentuk model yang berkaitan dengan pokok. Nah, fokusnya ini ada 3 phase. Yang pertama itu requirement analysis, yang dimana itu menghasilkan use case, skenario, dan domain model. Yang kedua itu ada solusi design, yang dimana itu menghasilkan interaction diagram dan sequence diagram. Yang ketiga itu solusi construction, yang dimana itu menghasilkan shortcode dan program yang berjalan. Nah, jadi pendekatan OO ini digunakan dari tahap analisis hingga implementasi program. Di selanjutnya ada requirement, gathering, dan analisis, yang mana itu membahas tahap pengumpulan dan analisis kebutuhan. Pada tahap ini, pengembang bekerja sama dengan klien untuk memahami masalah atau tantangan yang dihadapi. Ada beberapa langkah yang akan
hadapi. Yang pertama itu memahami use case atau kebutuhan pengguna. Yang kedua, menjabarkan use case menjadi skenario yang lebih detail. Yang ketiga, mengidentifikasi domain entities berdasarkan skenario. Yang terakhir itu membuat entity relation diagram atau ERD. Nah, tapi ini sangat penting karena menjadi dasar sebelum sistem itu dirancang dan akan dibangun. Ya, selanjutnya ada design phase. Pada tahapan desain ini, pengembang mulai menentukan hubungan antar entitas dan bagaimana interaksi antar objek dalam sistem berlangsung. Nah, ada beberapa diagram atau model yang akan dihasilkan. Yang pertama itu class diagram, yang kedua interaksi, ketiga sequence diagram, yang keempat conceptual, yang terakhir itu physical data model. Nah, di tahap desain ini bertujuan untuk membuat gambaran teknis sistem sebelum proses coding dimulai sehingga pembangunan software itu menjadi lebih terarah. Selanjutnya ada construction phase itu, yang dimana itu menjelaskan tahap pembangunan sistem. Nah, di tahapan ini sistem diubah menjadi aplikasi yang benar-benar dapat digunakan. Ada kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama itu menyusun skenario pengujian berdasarkan user stories. Yang kedua itu menulis kode program. Yang ketiga menguji sistem. Yang keempat melakukan refactoring untuk meningkatkan kualitas kode dan performa. Yang kelima itu menguji ulang agar sistem tetap berjalan dengan baik. Nah, tujuan utama ini untuk menghasilkan software yang berfungsi dengan baik dan memiliki kualitas kode yang bagus. Selanjutnya ada outer phase. Nah, di sini menjelaskan bahwa ada fase yang lain seperti deployment dan maintenance. Nah, di fase ini menjelaskan untuk analisis kebutuhan, desain, dan pembangunan sistem menggunakan pendekatan object orientation. Jadi ada referensi yang akan ada dua, yaitu Gail Osman dan Matt Westcott. Nah, di topik ini sudah saya jelaskan pada materi software development life cycle. Yang selanjutnya akan menjelaskan topik berikut yang berjudul Object Orientation Core Concept. Nah, di materi ini menjelaskan ada memahami konsep dasar pemrograman orientasi objek seperti objek, atribut, metode, dan kelas. Nah, di materi ini juga memahami konsep penting dalam OOP, yaitu encapsulation atau pemungkusan data dan perilaku dalam sebuah objek. Nah, ada 5 topik yang akan dipelajari, yaitu yang pertama itu programming paradigm, yang kedua what is object orientation, yang ketiga what is an object, yang keempat encapsulation principle, yang terakhir itu what is a class. Yang pertama itu programming paradigm. Di dalam programming paradigm ini dijelaskan bahwa paradigma menentukan bagaimana kita melihat dan memahami masalah, merancang solusi, dan membangun program. Nah, paradigma pemrograman ini adalah cara berfikir dalam menyelesaikan masalah menggunakan pemrograman komputer. Selain itu, dijelaskan juga tentang procedural programming, yaitu paradigma yang fokus pada proses atau langkah-langkah kerja. Nah, di dalam paradigma prosedural itu, dia berfokus pada urutan proses. Yang kedua, data yang sama sering digunakan di banyak fungsi atau prosedur. Berbeda dengan OOP yang lebih fokus pada objek dan tanggung jawabnya. Lalu yang kedua ada what is object orientation. Di mana ini menjelaskan bahwa OOP adalah cara berpikir yang melihat sistem sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Nah, setiap objek memiliki tanggung jawab tertentu. Dibandingkan paradigma prosedural, OOP ini
berfokus pada tanggungjawab objek, menggabungkan data dan operasi menjadi satu. Yang ketiga, mudah dikembangkan. Yang keempat, lebih fleksibel. Yang terakhir, lebih dapat digunakan kembali atau reusable. Nah, di konsep ini membuat pengembangan software lebih mudah dipelajari dan dikembangkan. Selanjutnya ada what is an object. Nah, di materi ini menjelaskan bahwa segala sesuatu bisa dianggap sebagai objek, baik benda nyata maupun imajinasi. Nah, karakteristik objek itu, yang pertama itu memiliki keberadaan sendiri, yang kedua unik dan dapat dikenali, yang ketiga memiliki atribut dan perilaku. Nah, di dalam objek itu terdiri ada dua, yaitu atribut, yang dimana itu data atau keadaan objek, yang kedua behavior, yaitu tindakan atau kemampuan objek tersebut. Selanjutnya ada encapsulation principle. Yang pertama itu ada core principle, yang mana itu ada tiga prinsip utama dalam OOP. Yang pertama itu encapsulation, yang mana itu menggabungkan atribut dan perilaku dalam satu objek. Yang kedua inheritance, yang dimana itu kemampuan mewariskan atribut dan perilaku dari kelas lain sehingga kode dapat digunakan kembali. Yang ketiga itu polymorphism, yang dimana itu kemampuan objek memiliki perilaku yang sama tetapi implementasinya itu berbeda. Nah, di ketiga prinsip ini menjadi dasar utama dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, di encapsulation principle ini dijelaskan bahwa objek bertanggung jawab menjaga data miliknya sendiri dari akses langsung dari pihak luar. Nah, di atribut objek ini hanya bisa dibaca melalui aksesor metode dalam bentuk getter dan diubah melalui mutator methods dalam bentuk setter. Tujuan encapsulation ini untuk menjaga keamanan dan konsistensi data. Nah, di sini ada contohnya, yang dimana itu contoh sederhananya itu menggunakan percakapan antara objek dan butet. Nah, ciri-ciri ini mencoba mengetahui nama si butet. Nah, namun sebagai objek mandiri, butet akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum memberikan informasi tersebut. Nah, di dalam materi ini, hal ini menggambarkan bahwa data suatu objek tidak bisa diakses sembarangan oleh objek lain. Ada lagi contoh berikutnya, yaitu mana itu Ucok mencoba memberikan nama panggilan, yaitu Bubu, kepada Butet. Nah, jika Butet tidak mengingkari nama tersebut, maka dia akan menolaknya. Yang artinya, perubahan terhadap atribut objek itu harus dikontrol oleh objek itu sendiri. Kemudian ada objek atribut. Atribut itu adalah karakteristik yang menggambarkan keadaan suatu objek. Atribut itu hanya boleh diubah oleh objek itu sendiri. Ada dijelaskan juga konsep equal object, yang mana itu objek berbeda tetapi memiliki nilai atribut yang sama. Nah, contohnya itu di dalam slide itu ada Upin dan Ipin, yaitu anak kembar. Bahwa di sini ada mobil dengan model yang sama. Sebagai artinya itu, dalam contoh kedua itu, walaupun nilainya sama, objek tersebut tetap itu berbeda. Nah, ada contoh berikutnya lagi yang memberikan atribut pada suatu benda, yang dimana itu gelas atau wadah. Atribut yang mungkin dimilikinya, yang pertama itu volume, yang kedua itu material, yang ketiga itu warna, yang keempat itu bentuk, yang kelima itu tinggi, yang terakhir itu isi. Nah, di slide ini membantu memahami bahwa setiap objek memiliki data yang menjelaskan keadaannya. Selanjutnya ada objek behavior, yaitu menjelaskan bahwa behavior adalah tindakan yang dapat dilakukan objek. Behavior ini digunakan untuk
berinteraksi dengan objek lain. Yang kedua itu dapat mengubah keadaan objek. Yang ketiga itu dalam pemrograman ini disebut metode. Ini ada contohnya yaitu what can this do. Yang pertama itu ada Blender, yang kedua itu Mixer, yang ketiga itu Open. Nah, di contoh ini memberikan pemikiran mengenai perilaku atau behavior dari objek-objek tersebut. Nah, di slide selanjutnya menjelaskan behavior dari si Open, yaitu memanaskan, mengatur timer, menyalakan atau mematikan, yang terakhir itu membuka ruang Open. Nah, semua tindakan tersebut merupakan metode dari objek Open. Ada lagi Blender, yang mana itu menjelaskan behavior Blender itu yang pertama itu berputar, yang kedua mengulang isi, yang ketiga menambahkan bahan, yang keempat menyalakan atau mematikan, yang terakhir itu membuka penutup. Yang dimana itu behavior ini menggambarkan operasi yang dapat dilakukan objek Blender. Yang terakhir ada contohnya itu dalam bentuk Mixer. Yang mana itu objek yang lain juga memiliki behavior tertentu seperti mencabut bahan atau mengatur kecepatan putaran. Kemudian ada what is a class. Nah, itu menjelaskan bahwa class adalah blueprint atau cetakan untuk membuat objek. Nah, kelas ini mendefinisikan atribut, menentukan behavior objek, yang terakhir itu menjadi template pembuatan objek. Yang kemudian adalah important terms. Yang mana itu ada important terms ini merangkum istilah penting. Yang pertama itu kelas. Kelas itu blueprint atau definisi objek. Yang kedua itu objek, yang dimana itu wujud nyata dari kelas. Yang ketiga itu atribut, yang artinya itu properti atau data objek. Yang keempat itu behavior, yaitu metode atau tindakan objek. Yang kelima itu encapsulation, yang dimana itu artinya menggabungkan atribut dan behavior untuk melindungi data objek. Nah, di slide ini merupakan ringkasan inti konsep dasar UPI. Nah, saya sudah menjelaskan materi pada Object Orientation Core Concept. Yang selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan pada materi data atau data type. Yang ini menjelaskan untuk memahami peran tipe data dalam sebuah solusi program. Yang kedua, memilih tipe data yang paling sesuai. Yang ketiga, memahami tipe casting. Yang keempat, memahami auto boxing dan auto unboxing. Intinya itu, mahasiswa belajar bagaimana data direpresentasikan dan digunakan dengan benar dalam pemrograman Java. Nah, ada di sini, please see this material page. Yang mana itu memberikan petunjuk bahawa mahasiswa sebaiknya mempelajari materi sebelumnya tentang prosedural programming terlebih dahulu agar lebih mudah memahami pembahasan data dan tipe data pada Java. Nah, ada daftar topik yang akan dipelajari. Yang pertama itu role of data and data type in a solution. Yang kedua, data type. Yang ketiga, primitive data type. Yang keempat, type conversion. Yang kelima, wrapper class for primitive types. Yang terakhir itu auto boxing and auto unboxing. Selanjutnya ada the role of data and data type in a solution. Dan di dalam data and data in a solution ini menjelaskan bahwa solusi program itu terdiri dari data dan algoritma. Data itu nilai yang memiliki makna dan dalam konteks tertentu. Setiap nilai memiliki tipe data yang menentukan bagaimana nilai itu digunakan. Yang kedua itu operasi apa yang bisa dilakukan. Yang ketiga itu apakah operasi tersebut cocok atau tidak. Karena itu, pemilihan tipe data yang tepat sangat penting agar program berjalan dengan benar dan efisien. Yang selanjutnya ada data type.
Yang mana itu menjelaskan bahwa Java adalah bahasa pemrograman storing type bit, yang artinya itu setiap nilai wajib memiliki tipe data yang jelas. Java itu mendukung dua komponen tipe data. Yang pertama itu primitive types, yang dimana itu ada integer types, floating point types, boolean, dan karakter. Yang kedua itu object reference types, yang dimana itu berbasis class, interface, enumeration, dan memiliki property dan method. Nah, di slide ini menunjukkan perbedaan antara data sederhana dan objek. Yang ini ada primitive data types. Yang pertama itu integer types, menjelaskan tipe data integer yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Java ini tidak memiliki versi unsigned jika nilainya yang ingin disimpan melebihi kapasitas long, maka dibutuhkan pendekatan lain seperti penggunaan kelas tertentu dalam big integer. Ada juga floating point types, yang mana itu menjelaskan tipe data floating point yang digunakan untuk angka desimal. Tipe double ini memiliki presisi lebih tinggi dibanding float, sehingga lebih akurat untuk perhitungan angka pecahan. Nah, ada boolean type, yang mana itu boolean hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Biasanya itu digunakan untuk kondisi logika dan percabangan program. Pergantian ada karakter type. Nah, di sini menjelaskan tipe data char yang digunakan untuk menyimpan satu karakter. Karakteristik char ini panjangnya 16 bit, mendukung Unicode. Yang ketiga itu bisa digunakan dalam operasi angka tertentu. Contohnya itu char C sama dengan A. Pada tipe konversi. Nah, di tipe konversi ini menjelaskan bahwa nilai suatu tipe data itu bisa diubah menjadi tipe lain yang kompatibel. Ada dua jenis konversi itu. Yang pertama itu redeeming konversi, yang mana itu artinya konversi ke tipe yang lebih besar. Yang kedua itu data tetap aman. Yang terakhir itu narrowing konversi, yang artinya itu konversi ke tipe lebih kecil. Yang terakhir itu dapat menyebabkan kehilangan informasi. Nah, tujuan konversi ini untuk tetap mempertahankan informasi sebanyak mungkin. Nah, di sini ada aturan redeeming konversi itu. Yang pertama itu dari bit ke short, ke integer, ke long, ke float, yang terakhir itu ke double. Di sini di slide ini ada contohnya, yang mana itu short x itu sama dengan 1, float x itu sama dengan x ditambah 1,02 dalam winding. Yang terakhir itu ada integer d sama dengan integer f, yang mana itu narrowing informasi may lost here, yang artinya itu short ke float itu aman karena tipe lebih besar. Yang kedua itu float ke integer itu dapat kehilangan angka desimal. Nah, di sini Java itu tidak selalu memberikan error saat kehilangan data, sehingga pemrogramer harus berhati-hati. Selanjutnya ada wiper class for primitive data types. Yang pertama itu wiper class, yang dimana itu menjelaskan bahwa wiper class digunakan untuk membungkus nilai primitif menjadi objek. Yang contohnya itu integer ke integer, char ke karakter. Hal ini diperlukan karena beberapa kelas Java hanya menerima objek, bukan primitif. Wiper ini bersifat immutable, yang artinya nilainya tidak dapat diubah setelah dibuat. Ada selanjutnya autoboxing dan unboxing, yang mana yang pertama itu autoboxing itu artinya konversi otomatis dari primitif menjadi objek. Yang kedua auto unboxing, yang mana artinya itu konversi otomatis dari objek menjadi primitif. Nah, fitur ini membuat penulisan kode Java menjadi lebih sederhana. Nah, di sini ada
contohnya itu yang mana itu si program ini menggunakan primitive type, object dan auto boxing. Nah, si program ini menggunakan string balder untuk menggambarkan berbagai nilai, yaitu integer, boolean, char, float dan integer. Dan di mana contohnya itu integer OI sama dengan B. Yang artinya itu bahasa tersebut menunjukkan proses auto boxing dan dari integer menjadi integer. Baru selanjutnya ada string balder and object, yang mana itu menjelaskan bahawa string balder dapat menerima objek bertipe objek. Nah, kerana integer adalah turunan dari si objek, maka objek integer dapat langsung digunakan dalam string balder. Ada di sini contoh boxing programnya itu, yang mana itu di contoh ini si pengguna auto boxing dan auto unboxing itu ada pada array list, yang dimana contohnya itu list integer, list new, array list dalam bentuk integer, yang dimana saat ini dia menggunakan list add itu dalam bentuk v, yang artinya itu terjadi auto boxing, yang artinya itu integer ke integer. Sedangkan integer v3 itu sama dengan list get yang kedua, yang artinya itu terjadi unboxing, integer ke integer. Nah, di program tersebut menunjukkan bahawa dapat otomatis melakukan complexity method tanpa harus ditulis secara manual. Baru selanjutnya ada generic type explanation, yang mana itu menjelaskan pengguna generik pada list integer. Nah, simbol ini digunakan untuk menentukan tipe data yang boleh disimpan dalam list. Nah, kerana menggunakan integer, maka list hanya dapat menyimpan objek integer. Hal ini membantu menjaga keamanan tipe data dalam bentuk tipe seperti dalam Java. Jaga data dan data types. Sekian dari presentasi saya dalam menjelaskan 3 materi yang saya sukai dalam mata kuliah PBL. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih Pak.